العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نشكر الله على جميع نعمه على جميع توفيقه وسداده وامتنانه بحول الله عز وجل. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan, keistiqomahan di dalam talabul ilmi. Fa inna khairal zadil ilmi fa inna khairal majlisul ilmi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan nikmat Allah ini mari kita bersama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan kita di dalam menuntut ilmu, talabul ilmi. Karena dengan adanya semakin kita mengetahui terkait dengan ilmu ini, semakin kita mengetahui tentang halal dan haram, semakin kita mengetahui tentang had min hududillah, jadi batasan-batasan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, mana yang ada opsionalnya, mana yang tidak ada opsionalnya, mana yang di sana ada istihadatnya para ulama, mana yang tidak. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita semakin mengetahui ilmu ini, maka akan menjadikan kita semakin nyaman di dalam berbuat, bertindak, di dalam bermuamalah. Hablum minan nas kita semakin baik, dan hasilnya hablum minallah kita akan maksimal atau totalitas. Salawat dan salam senantiasa kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kepada ahlul bait, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga kita semua yang senantiasa mendakwahkan, mengajarkan atau mempelajari, mendalami daripada syariat Allah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu sehat sedoyong ya? Masya Allah, alhamdulillah. Hari yang cerah Pak hari ini. Hari yang cerah, luar biasa. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasil daripada diskusi kami dengan Kiai Ahmad Zubaidi bahwa untuk saat ini memang sangat dibutuhkan Pak. Dibutuhkan peran yang konkret atau peran yang stabil antara para ahli, para pakar di bidang muamalah, begitu juga di bidang birokrasi, gitu Pak. Bagaimana caranya supaya kedua hal ini, baik pakar ahli di bidang muamalah, ulum syar'i maupun birokrasi ini bisa bersinergi dengan pemerintah setempat, gitu Pak. Bisa bersinergi bersama, bisa bekerja bersama dalam rangka untuk menjawab solusi-solusi yang ada di lapangan. Masya Allah, kemarin dari satu bab fikih saja Pak ya, dari bab wakaf saja yang dicubit di pondok, kemudian dilanjutkan di masjid pondok, di masjid kampung gitu Pak. Kemudian hari Selasa dilanjutkan di kantor Kementerian Agama di Kemenak. Itu kami rasakan itu kalau misalkan pertemuannya itu satu pekan sepertinya belum tuntas. Kalau pertemuannya itu bahkan 1 bulan sepertinya belum tuntas. Masya Allah, begitu banyaknya atau begitu rumitnya permasalahan tanah wakaf yang terjadi pada masyarakat kita di Pacitan Pak. Khususnya terkait dengan tempat-tempat yang dimana tempat tersebut sudah dibangun di atasnya bangunan. Tanah itu sudah dibangun di atasnya bangunan. Terkait dengan tanah wakaf yang ada pada masjid, madrasah, pondok pesantren, Masya Allah. Jadi ternyata sengketa-sengketa itu masih berlangsung dan masih berjalan, bahkan
Ya, yang terjadi ketika wakaf yang terjadi adalah wakaf yang sifatnya dzurri itu berarti wakaf untuk keturunan, Pak. Kemudian belum adanya sertifikat, belum didaftarkan pada sertifikat sedangkan keturunannya sudah wafat. Masya Allah, itu ternyata membutuhkan jawaban-jawaban dari para ahli, para pakar dan pemerintah setempat supaya ya masjid itu tidak punah. Repot juga, ada kasus di lingkungan sekitar itu, Pak. Ya, bahwa terjadi ketidakcocokan antara orang tua dan anak. Masya Allah, Pak. Padahal tanah itu sudah diwakafkan untuk masjid, tanah itu sudah diserahkan untuk masjid, tapi karena tidak dilanjutkan, tidak ditindaklanjuti dengan sertifikat, Pak, itu ternyata keturunannya tidak cocok, tidak setuju. Padahal tanah sudah akan dibangun masjid. Akhirnya benar-benar diambil alih. Masya Allah. Dan itu ternyata setelah diangkat materi itu di masyarakat kita luar biasa. Ya, seperti ini, Pak, apa namanya, bendungan gitu ya. Langsung pecah gitu, Pak. Luar biasa. Langsung pecah dan langsung mengutarakan bahwa kasus ini terjadi hampir di beberapa titik. Ya, beberapa titik strategis yang bahkan sudah dibangun masjid atau sudah dibangun madrasah atau bahkan tempat-tempat yang itu kendati tempat tersebut adalah milik umum. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, itulah pentingnya kita belajar muamalah. Ya, pada malam hari ini kita akan mempelajari kitab bab atau selanjutnya yang berkaitan dengan ahkamud dhaman. Ahkamud dhaman. Ya, jadi berkaitan dengan hukum dhaman. Dhaman itu adalah penjaminan. Dan nanti kalau panjenengan dengar kalimat penjaminan, itu pasti ada kaitannya dengan asuransi. Nah, bedanya apa, Bapak Ibu? Antara penjaminan dengan asuransi, sama apa tidak? Bahkan penjaminan itu beda dengan pegadaian, Pak, ya. Kalau pegadaian itu kita menggadaikan barang atau harta benda kita untuk memperoleh sesuatu, berarti kita berutang dan menggadaikan barang. Tapi kalau penjaminan itu adalah ya, yang mana orang yang menjamin ini akan menyelesaikan hutang. Ya, sedangkan kalau asuransi tidak. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas kupas tuntas perbedaannya dan bagaimana caranya. Kemudian ya, penjaminan ini Bapak Ibu sekalian, ada yang syar'i, ada yang konvensional. Ya, ada yang syar'i, ada yang konvensional. Asuransi juga sama, Pak. Asuransi juga ada yang syar'i, ada yang konvensional. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saat ini memang di pemerintahan Presiden Prabowo ini bahwa semua asuransi ya yang sifatnya sama, Pak, kerjanya. Jadi kalau misalkan di asuransi penjaminan keuangan dikumpulkan semua, Pak, kan semua masuk pada Danantara ya, Pak Andi ya, masuk pada Danantara, sehingga baik asuransi yang sifatnya jadi kalau konvensional dikumpulkan semua, Pak, satu rumpun konvensional semua. Kemudian yang syar'i, yang syariah juga dikumpulkan semua, satu rumpun syariah. Kejadian ini ya, Kiai Zubaidi ini beliau termasuk DPS, Pak, Dewan Pengawas Syariah, yang ada di salah satu BUMN yang ada di bawah naungan Danantara, yang dulu BUMN, Pak, ya, sekarang Danantara, namanya Askrindo Syariah. Nah, Askrindo Syariah itu sama dengan Jatkrindo, ini di Jakarta semua, asuransi penjamin pembiayaan. Nah, kemudian di akhir tahun itu kemarin beliau bercerita ingin mengusahakan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan pada santri pondok. Dan alhamdulillah karena beliau DPS, Pak, Dewan Pengawas Syariah, itu di atasnya ini ya, Pak, direktur, dirut ya, di atasnya dirut menyarankan ya sudah, lasnya lembaga amil zakatnya diperintahkan untuk berikan 63 juta ke pondok. Akhirnya kita diminta untuk bikin proposal gitu, kan. Tolong Aryan bikin proposal, nanti akan saya ajukan untuk bisa mendapatkan las. Ternyata tidak sampai 2 pekan itu kami langsung dihubungi oleh kepala lasnya dan ada jawaban bahwa mendapatkan dana beasiswa pendidikan 63 juta. 63 juta cash langsung ditransfer.
Nah, barulah kemudian beliau bercerita di sini bahwa itu dapat 63 juta karena saya DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan itu adalah dana zakat yang harus diserahkan kepada anak-anak kita untuk beasiswa pendidikan. Nah, untuk masalah zakat ini Bapak Ibu sekalian, itu boleh diterima langsung, boleh dijadikan sebagai wakil, Pak. Jadi kalau seperti anak-anak kami yang ada di pondok, itu uang zakat seperti itu nggak kita serahkan ke anak, Pak, tapi anak tanda tangan mengetahui setelah itu uang akan digunakan pondok untuk SPP-nya. Karena kalau misalkan uang itu diserahkan anak itu belok, Pak. Ya nggak jadi buat bayar SPP, jadi buat bayar cilok, Pak, ini. Nah, ini masalahnya, Pak. Maka sehingga dalam masalah ini kami sebagai orang tua kan gitu, Pak. Kami sebagai orang tua dari anak-anak kita, baik nak, ini loh kamu dapat uang zakat yang berasal dari PT Askrindo Syariah, kamu tanda tangani, kamu terima. Setelah itu ya kami sebagai orang tua kamu yang akan mengelola ini sebagai SPP. Nah gitu, Pak. Jadi itu wakil itu boleh, perwakilan itu boleh dalam hal apa saja. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai pada malam hari ini terkait dengan ahkam ad-dhaman. Nah ini dia, Pak. Jadi ahkam ad-dhaman ini kita coba yang poin pertama dulu. Mas bisa dibuka, Mas. Poin yang pertama adalah qala musannif rahimallahu taala wa huwa masdar dhaminta syai'a au dhamintu syai'a dhamanan. Dhaman itu adalah dhamin masdar dari kalimat masdar dhamina yadhmanu. Jadi dhamintu syai'a ketika aku menjamin sesuatu dhamanan. Jadi ketika aku menjaminnya. Ketika aku menjamin sesuatu dan aku menjaminnya. Nah, bagaimana maksudnya idza kafiltuhu jika aku telah mempertanggungjawabkannya. Jadi kafalah, aku bertanggung jawab atas apa yang aku jamin, kan gitu, Pak. Jadi singkat cerita, sebenarnya proses penjaminan ini adalah pihak ketiga, gitu Bapak Ibu. Jadi ada seseorang yang berhutang kepada lembaga syariah, lembaga keuangan syariah, atau seseorang yang berhutang kepada seseorang yang lain. Ya, jadi ada orang yang berhutang, ada yang memberikan piutang. Nah, ini pihak ketiga, Pak. Pihak ketiga ini yang akan menjamin pada orang yang berhutang, jikalau tidak bisa membayar, maka pihak ketiga ini akan melunasi, gitu loh, Pak. Pihak ketiga ini akan menyelesaikan, pihak ketiga ini akan melakukan rekonsiliasi, berdamai. Ya sudah, karena si penghutang tidak bisa membayar, maka kami sebagai penjamin akan menyelesaikan hutangnya. Maka nanti si domin, ya orang yang menjamin ini, Pak, itu menagihnya kepada orang yang berhutang, gitu, Pak, ya. Jadi menagih kepada orang yang berhutang. Dan nanti unsur ribanya di mana kita akan jelaskan di sini, Pak. Yaitu diantaranya yang terjadi unsur riba adalah ketika si penjamin ini minta tagihan lebih, Pak. Jadi kalau misalkan ada seseorang, si fulan berhutang kepada lembaga keuangan syariah, utangnya atau berhutang kepada seseorang, hutangnya 50 juta. Kemudian seorang yang berhutang ini nggak mampu membayar, kan gitu ceritanya, Pak. Kemudian si penjamin kan membayarkan kepada orang sahibul mal atau orang yang memberikan piutang ini, kan si penjamin kan bayar gitu, Pak, ya. Bayarnya kan 50 juta otomatis, atau kekurangannya misalkan kurang 30 juta. Nah, yang menjadi unsur riba adalah ketika si penjamin ini minta fee. Nggih, Bapak Ibu, minta ongkos tambahan. Karena saya sudah menyelesaikan masalah kamu, kamu bayar kepada saya dari 30 juta untuk pelunasan, kamu bayar menjadi 35 juta sebagai ongkos saya, ongkos transport, ongkos administrasi, apapun namanya, maka ini adalah riba. Kecuali kalau misalkan di sini, Pak, ada unsur di luar akad. Makanya kalau di unsur di luar akad tuh boleh-boleh saja, Pak, seperti hibah, hadiah, sedekah, ya itu boleh. Tapi kalau misalkan di luar itu maka tidak boleh. Ya, artinya kalau misalkan si penjamin ini dikasih ongkos tambahan tapi di luar akad, ya sudah, karena kamu sudah bantu saya, kamu sudah membebaskan saya dari ancaman, ya kamu sudah menyelamatkan saya, sekarang saya ingin kasih kamu hadiah 5 juta, itu boleh, Pak. Tapi kalau dimasukkan akad bahwa dari pelunasan 30 juta menjadi 35 juta, maka ini tidak diperbolehkan, gitu, Pak, ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian secara syar'an, belum dibuka, Bang, itu.
Tolong dibukain Ustaz. Syar'an, ya ini anunya, apa namanya? Ininya, PowerPoint-nya dibuka Mas. Yang atas lagi. Nah, pengertian ya. Nah ini dia, lafal dhaman adalah bentuk kalimat tadi yang masdar, aku menanggung suatu ketika aku menanggungnya. Kemudian secara syar'an Pak, ini secara syar'an di sini disebutkan bahwa iltizamu ma fi dhimmatil ghair minal mal. Iltizam berarti apa Pak? Iltizam itu artinya kesanggupan. Iltizam ma fi haqqil ghair, untuk menanggung, kesanggupan untuk menanggung ma fi haqqil ghair, yang menjadi tanggungan orang lain, minal mal, dari harta. Berarti apa? Kesanggupan seseorang untuk menanggung harta yang menjadi tanggungan orang lain. Kesanggupan seseorang untuk menanggung harta yang menjadi tanggungan orang lain. Berarti kan si domin atau penjamin ini kan pihak ketiga, pihak ketiga yang akan menyelesaikan daripada hutang yang dilakukan kepada seseorang. Jadi orang yang berhutang kepada pihak lembaga keuangan, kemudian dia menjamin untuk melunasinya. Masih di atas Mas. Kemudian wasyartul dhamin, dan syartul dhamin, syarat daripada orang yang menjamin ini adalah memiliki sifat ahli untuk tasarruf. Artinya orang yang diperbolehkan mentasarrufkan harta. Berarti di luar dari ini nggak boleh Pak, orang yang dihajar. Dihajar itu adalah orang yang bangkrut, nggak boleh. Orang yang idiot nggak boleh. Orang yang gurmun itu banyak hutang Pak, sampai menjadikan hartanya, asetnya habis, itu juga nggak boleh Pak. Jadi orang yang menjamin adalah orang yang memiliki sifat ahli atau tasarruf, artinya diizinkan oleh syariat untuk mentasarrufkan harta. Berarti dia punya harta Pak, dia punya modal, dia punya uang, sehingga uang tersebut bisa digunakan untuk melunasi daripada hutang orang lain tersebut, kan gitu. Jadi ini pihak penjamin. Lah pihak penjamin ini boleh perorangan, boleh lembaga Pak, boleh. Perorangan boleh, lembaga boleh, asosiasi boleh, yayasan boleh, bahkan negara pun juga boleh. Artinya siapa saja ini boleh. Yang penting syarat dan ketentuan berlaku seperti tadi, tidak terjadi Pak, fee ya, tidak terjadi ongkos tambahan atau ujroh tambahan yang dimasukkan dalam akad, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian rukun-rukun doman. Jadi doman ini akan terjadi ketika ada 5 hal ini. Yang pertama, domin adalah orang yang menjamin harus ada. Orang yang menjamin, perusahaan yang menjamin, yayasan yang menjamin, asosiasi yang menjamin, ini harus ada. Dan tidak boleh yang melakukan penjaminan adalah perusahaan atau asosiasi atau seseorang yang bangkrut. Jadi kalau bangkrut nggak bisa Pak. Jadi harus punya modal gitu kan. Kan dia mau melunasi, dia mau melakukan penyelesaian permasalahan. Kemudian yang kedua, madmun lahu, yaitu orang yang mendapatkan jaminan, yaitu sahibul mal atau lembaga keuangan syariah yang mendapatkan jaminan. Gara-gara pihak ketiga ini, akhirnya saya mau memberikan piutang kepada si fulan, gitu Pak. Misalkan contoh begini, ada ini jaminan ini beda dengan ini Pak ya, beda dengan statusnya beda dengan gadaian, beda dengan contoh gini Pak. Misalkan ada seseorang yang berhutang kepada bank, saya ingin berhutang 50 juta, kemudian bank bilang, ya sudah, kamu ingin menjamin apa? Misalkan pakai BPKB kan gitu, Pak Proto ya, BPKB, pakai sertifikat tanah, pakai sertifikat hak guna bangunan dan seterusnya yang digunakan. Lah ini beda Pak, beda, bukan itu. Jadi kalau itu namanya jaminan yang sifatnya rohan ya. Tapi kalau ini adalah orang Pak, orang, perusahaan, dia bukan kertas, bukan sertifikat, bukan kunci motor, bukan rumah, tapi orang ya, bedanya itu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berutang di bank, berutang di lembaga keuangan, kemudian lembaga keuangan minta BPKB, kalau ini tidak. Ini kita berhutang tapi tidak ada BPKB, tidak ada sertifikat tanah, tapi ada pihak yang menjamin. Bedanya itu. Nah, bab ini bedanya di situ.
Nah, sehingga kalau misalkan lembaga keuangan mensyaratkan begini, saya mau memberikan kamu ya piutang, tapi dengan syarat kamu datangkan kepada saya domin, yaitu pihak penjamin. Ya, kemudian si orang yang berutang bilang, ya sudah nggak apa-apa, tapi kalau pakai BPKB memang nggak bisa, kami nggak nerima BPKB, kami nggak nerima sertifikat tanah. Sudah, kamu siapkan saja penjamin. Nah, ada Pak yang mensyaratkan seperti itu, tapi seringkalinya tidak begitu. Seringkalinya rata-rata lembaga keuangan mensyaratkan sertifikat tanah, sertifikat mobil, ya BPKB mobil yang sesuai dengan piutang, apa sesuai dengan hutang yang dinominalkan, kan biasanya begitu. Kemudian berikutnya ada siapa? Matmun anhu, orang yang dijamin atau orang yang berhutang. Ini harus ada, Pak. Dan si domin ini, Pak, si domin ini ketika dia menjamin hutang, Pak, ini kan begitu, menjamin kepada matmun lahu. Jadi si domin ini, orang yang menjamin ini kan nanti akan membayarkan hutangnya si orang yang dijamin ini, Pak. Maka harus izin dulu. Jadi orang yang menjamin ini harus izin dulu kepada orang yang berhutang. Jadi pihak ketiga ini, Bapak Ibu, harus izin dulu kepada orang yang berhutang. Saya ingin menjaminkan hutang kamu kepada lembaga keuangan syariah atau kepada si fulan, mau apa tidak? Nah, misalkan yang berhutang, oh ya, ya tidak apa-apa, tapi dengan syarat ketentuan berlaku ya secara syar'i ya. Ya baik, nggak apa-apa, silakan, saya ingin membantu saja. Nah ini, Pak, berarti si domin ini, Pak, ini pahalanya luar biasa besar. Kenapa? Karena dia maka anal abdu fi auni akhihi, maka anallahu fi auni al-abdi, maka anal abdu fi auni akhihi. Karena Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan berada pada pernolongan ini. Allah akan berada untuk menjamin orang ini, yang menjamin ini pihak ketiga ini, karena dia menolong saudaranya, karena dia peduli dengan saudaranya. Jadi pihak ketiga, Pak, si penjamin ini memang benar-benar lembaga yang punya jasa besar untuk menyelamatkan bagi orang-orang yang berhutang, yang terjerat dengan hutang-hutang. Nah gitu, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, bukan kami untuk membuat masalah, Bapak Ibu ya, tapi kami tetap menyarankan kepada siapa saja, Pak, untuk berusaha menghindari pinjaman online. Ya, artinya menyarankan, Pak, ya, bukan memaksa tetap nggak bisa. Tapi dari Dewan Syariah Nasional, kemudian juga dari para ulama menjelaskan bahwa pinjol ini, Pak, pinjaman online ini, Bapak Ibu sekalian, tolong dicermati dulu, Pak. Apakah di sana ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan? Apakah di sana ada DPS, Dewan Pengawas Syariah? Apakah di sana ada fatwa MUI apa tidak? Apakah di sana ada penjamin-penjamin ahli pakar dan seterusnya apa tidak? Karena terkadang, Bapak Ibu sekalian, ya, yang diambil, makanya ketika kami mendapatkan berita di media sosial bahwa seorang ibu-ibu rumah tangga kasus pinjam berapa itu, Pak? 20 juta mengembalikan sampai 200 juta, kan kaget, Pak. Dan ini kalau misalkan dimasukkan ke ranah pidana, ya pasti menang pinjolnya, kan gitu, Pak. Kenapa? Ya karena bunganya kan lebih dari 100%. Lah ini yang berbahaya, Bapak Ibu. Jadi yang semacam ini hanya dengan modal KTP boleh pinjam, modal KTP boleh pinjam, kan gitu, Pak. Nah itu justru semakin mudah peminjaman terjadi, sebenarnya semakin berisiko. Mestinya bagaimana, Bapak Ibu? Ketika peminjaman terjadi dan nominalnya gede, mestinya panjenengan akan banyak ditanya di sana, Pak. Banyak dilakukan BAP, banyak dilakukan wawancara. Penghasilan panjenengan berapa? Penjamin panjenengan ada apa tidak? Kemudian kalau tidak bisa membayar, bagaimana solusinya? Biasanya lembaga akan melakukan proses seperti itu, Pak. Sehingga apa? Terjadi, ya, ketika hutang piutang ini berjalan, itu tidak semena-mena. Tidak semena-mena pihak yang memberikan piutang menaikkan riba, menaikkan apa ini? Bunga. Ah, gitu, Pak Ibu. Menaikkan bunga, menaikkan ongkos, tidak ada rescheduling. Tidak ada rescheduling itu artinya kalau terlambat bagaimana nanti punishment-nya? Apakah didenda, apakah disita barang rumahnya, barang hartanya, kan gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi tetap para ulama menyarankan untuk tidak bermain-main dengan pinjol, Pak, ya, meskipun nominalnya sedikit, ya, panjenengan dan kita semua ya mencoba untuk berinteraksi dengan yang lebih aman,
yang lebih terjamin daripada pinjol yang mungkin transaksinya itu kurang begitu transparan. Baik, berikutnya adalah madmun, hutang, Pak. Hutangnya harus jelas kadarnya, berapa hutangnya. Kemudian hutang tersebut harus bersifat lazim. Lazim itu benar-benar terjadi. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak diperbolehkan kalau misalkan menjamin hutang yang belum lazim, yang belum wajib. Contohnya adalah ketika seorang suami berhutang terhadap istrinya terkait dengan mahar. Contoh gini, Pak. Ya, angkahtuka wa zawajtuka maktubataka bimahrin dain. Bimahrin 5 miliar rupiah dain. Jadi saya nikahkan kamu dengan calon istri kamu ya dengan 5 juta rupiah hutang. Masya Allah, Pak. Ya, jadi maharnya dihutang. Maka ini ya kalau misalkan ada pihak ketiga yang akan menjamin, nggak boleh, Pak. Yang akan menjamin nggak boleh. Kenapa? Karena kalau hutang ini belum sah ya, belum sah menjadi miliknya, maka belum bisa dijamin. Jadi kalau misalkan, tapi sah nggak, Pak, nikah dengan hutang itu? Sah loh, Pak. Ini nikah dengan hutang itu sah. Jadi kalau panjenengan nggak punya modal itu sebenarnya udah bisa nikah, Pak. Ya, nggak punya modal, udah bisa nikah dengan cara hutang. Nah, cuman kemudian guyonannya para ulama itu ya, ini kan maharnya belum dibayar. Nah, berarti kalau misalkan malam pertama, iya kamar dikunci dulu gitu, Pak. Ya. Jadi harus bayar mahal dulu, minimal DP gitu ya, Pak. Guyonannya para ulama gitu. Jadi artinya gini, Pak. Artinya berarti kalau misalkan belum ada DP, berarti kita sudah melakukan transaksi dengan hutang. Jadi istrinya masih hutang, Pak. Nah, nanti tergantung istrinya, di tengah perjalanan ternyata suamiku kamu itu sampai sekarang ternyata masih fakir terus, ya udah nggak usah dibayar deh. Tapi kan udah masuk klausa, Pak, gitu. Masalahnya udah masuk klausa. Kecuali kalau di awal bilang, ya di awal bilang begini, zawijni ya abi biduni mahrin. Ada seorang perempuan gadis yang dia bilang sama bapaknya, bapakku nikahkanlah aku tanpa mahar. Itu boleh, Pak. Masya Allah, ya suaminya mau bilang saya mau ngasih kamu mahar 5 kg emas. Masya Allah, 5 kg emas, Pak. 1 gramnya aja 2 juta. Dia mau ngasih mahar 5 kg, ya. Tapi istrinya bilang apa? Enggak, saya enggak mau mahar. Saya mau cashnya nanti setelah menikah. Lain cerita ini, Pak. Ya, jadi ini adalah madmun, hutangnya harus jelas. Kemudian sighah. Sighah itu tekstual, Bapak Ibu. Tekstual yang harus ada, yang harus terjadi, sehingga ini diperlukan adanya apa, Bapak Ibu sekalian? Wathiqah, Bapak Ibu. Jadi kenapa sertifikat itu penting? Ya, jadi jenengan kalau misalkan ada tanah, Pak, usahakan ya ATR BPR itu kementerian kita fungsikan, Pak, ya. Didaftarkan tanahnya, disertifikatkan. Jenengan punya mobil, punya motor, ada sertifikatnya, ada apa itu, Pak? BPKB, ada STNK. Kalau misalkan kita punya rumah, ya ada sertifikat tanahnya. Kalau misalkan perlu ada apa, Pak, izin bangunan itu, IMB-nya dan seterusnya. Bapak Ibu, itu adalah perintah agama. Jadi kalaupun negara itu memerintahkan kita untuk menggunakan administrasi seperti itu tidak cuma agama. Agama kita pun juga memerintahkan kita untuk wathiqah. Wathiqah itu apa sih, Bapak Ibu sekalian? Wathiqah itu adalah tanda bukti yang sah. Ya, tanda bukti yang sah. Sehingga ketika kita punya surat-surat itu, ketika ada sengketa, ketika ada perebutan, ketika ada pencurian, kita punya alasan yang tepat. Kita bisa membela diri. Tapi kalau tidak ada itu, ya susah, Pak. Termasuk ketika mau diwariskan, ketika akan diwakafkan, subhanallah. Kami sampai sekarang kemarin konsultasi, Pak. Ada sebagian tempat di pondok kami yang masjid utama itu, Pak. Itu sertifikatnya sudah wakaf, tapi yang menjadi nadir belum yayasan waktu itu, Pak. Masih perseorangan. Kemudian setelah kami ke KUA, bukan KUA, pas ikrar wakaf yang terakhir kemarin, Pak, itu kan ada ikrar wakaf jama'i sekabupaten, Pak, ya. Kemudian Mbak, ini bisa nggak kalau misalkan sertifikat kita yang wakaf pertama di masjid utama ini untuk diganti atas nama yayasan? Kan semua udah atas nama yayasan, Mbak. Jadi tanah kita itu hampir 1 hektar, itu semuanya udah atas nama Yayasan Babur Royan. Nggak ada yang atas nama perseorangan, Pak. Tinggal 9 kali 9 itu, Pak. Hanya 9 kali 9 itu. Tapi udah wakaf namanya. Saya itu, nggak bisa, Ustaz.
Itu kalau tidak salah dulu izinnya adalah untuk lembaga kesenian, Bro. Lembaga kesenian. Jadi yang tertulis di sana Pak, wakaf untuk lembaga kesenian. Kesenian Al-Quran apa kesenian? Jadi kemudian kan kami minta diajukan, ini bisa diubah nggak? Nggak bisa. Nah setelah kemarin ngobrol sama BWI Kiai Zubaidi dengan Mas Fahmi BWI Pusat, apa nggak bisa ada perubahan Mas? Ini bukan roslah loh ya, roslah itu permindahan tanah wakaf Pak. Enggak, ini hanya nama. Oh bisa Ustaz, bisa sekali. Tapi kok di sini nggak bisa? Udah laporkan aja ke BWI nanti diproses. Nah masalahnya dari kemarin, dari sejak di pondok Pak ya sampai di kantor Kemenak, BWI tetap mengusulkan adanya kantor ya, sampai di Kemenak pun dibahas kemarin Pak Bro. Jadi minta kantor BWI di Pacitan gitu Pak Andi ya, sampaikan ke Mas Haji. Jadi kemarin Mas Basit datang sama staf ahli Pak Dokter siapa itu? Dr. Joko hadir ya. Jadi BWI mengusulkan ada kantor Pak Andi gitu, supaya ada konsultasi kalau digabung dengan jenengan juga bisa sebenarnya Pak ya, di kantor pelayanan umum. Jadi nanti ada blok BWI, nah sehingga orang-orang yang ada masalah dengan wakaf, ada masalah dengan wakaf produktif itu bisa ke situ konsultasinya. Ya mudah-mudahan terkabul. Kalau belum ada yang sendiri masuk di kantornya wilayah Pak Andi itu juga bagus Pak. Jadi ini adalah sigoh. Berikutnya lanjut turun ke bawah Mas. Nah, berikutnya syarat doman apa saja? Syarat doman yasihhu doman ad-duyun mustaqirrah fi dhimmati idza ulima qadruha. Jadi yasihhu doman, sah penjaminan ini ad-duyun, hutang-hutang yang mustaqirrah yang sudah menetap fi dhimmah di dalam tanggungan seseorang idza ulima qadruha jika diketahui kadarnya. Jadi sah menanggung hutang yang telah menetap pada tanggungan seseorang ketika diketahui ukuran dan kadarnya. Makanya kalau misalkan tidak diketahui ukuran dan kadarnya kan nggak bisa Pak. Jadi utangnya berapa, jumlahnya berapa, pakai mata uang apa, itu kan harus tahu Pak di sini. Makanya yang terbaru Bapak Ibu sekalian, Bank Syariah Indonesia itu sudah punya namanya emas virtual. Benar ya Pak? Jadi emas virtual itu kita bisa beli emas dengan harga berapapun, 100.000 bisa, 50.000 bisa, ya 500.000 bisa, 1 gram bisa, itu virtual Pak. Jadi virtual itu bukan asli wujudnya, tapi bentuknya adalah nominal gram. Ya, jadi misalkan 100.000 dapat 0, berapa gram, 200.000 dapat 0, berapa gram. Lah nanti Bapak Ibu itu bisa dicairkan. Bisa dicairkan sesuai dengan harga pasaran, bisa dicairkan dengan bentuk uang, berarti artinya emasnya minta kita jualkan oleh pihak BSI, atau kita minta dicairkan dengan bentuk emas. Ini persis dengan antam Pak. Jadi antam itu kan investasi. Makanya kalau kita punya emas antam yang bentuknya kotak kecil tuh Pak ya, itu kami pernah punya hadiah dari anak-anak Pak. Ketika lahiran anak kami yang kedua itu dikasih hadiah emas antam 1 gram, Masya Allah ya. Kemudian baru kali itu saya punya emas antam Pak. Saya coba jual. Kemudian si pihak toko, loh kok langsung dijual lagi, bukannya kemarin belinya di sini. Jadi gara-gara saya jual itu apa, pihak toko bilang sama kami, loh Pak kok dijual lagi, kemarin kan barusan dibeli. Oh iya, berarti anak-anak di sini belinya. Wah, lagi butuh modal saya. Oh gini Pak, jadi kalau emas antam baiknya jenengan invest itu artinya jangka panjang ya, setahun 2 tahun begitu sampai nilai emas ini tinggi baru dijual. Kalau jenengan jual sekarang nanti ada perbedaan, turun dia Pak katanya. Oh gitu ya, Masya Allah. Nah, jangankan emas antam Pak gitu, kami jual ini ya, jual anting ya, anting anak saya yang pertama Azizah itu sudah rusak Pak, rusak kusam, tinggal 1 lagi ya. Saya jual, dulu belinya 600.000, dibeli 900.000 Pak. Dibeli 900.000 padahal udah rusak, udah kusam, tinggal 1, masih laku ternyata. Ya Allah. Jadi itu baru tahu kami Pak. Jadi emas virtual itu ada sekarang di Bank Syariah Indonesia. Jadi kan bisa Pak investasi di sana. Dan itu boleh Bapak Ibu. Kemudian disebutkan lagi
Maka di sini kalimat apa? Wa taqidu bil mustaqirra yushkil alaihi sihhatu dhamani sadaqi qabla dukhul. Iya, makanya tadi sudah kami sebutkan bahwa memberikan qayyid mustaqirrah. Mustaqirrah itu menetap, Pak, menimbulkan kejanggalan, muskilah. Yushkil alaihi sihhatu, sahnya dhaman pada mas kawin shadaq qabla dukhul, sebelum melakukan hubungan suami istri. Jadi nggak bisa dijamin, Pak. Artinya gini loh, Pak. Jadi hutangnya si suami kepada istri ini belum menjadi hutang yang sah ketika suami istri ini belum terjadi hubungan suami istri. Jadi tadi seperti halnya ketika pernikahan dengan hutang, ya, saya terima nikahnya dengan hutang, ya. Misalkan saya nikahkan kamu dengan calon istri kamu dengan mahar hutang. Saya terima nikahnya untuk diri saya sendiri. Sah kan gitu, Pak? Maka ini kan jadi hutang, Pak. Ini tidak boleh dijamin sebelum terjadi dukhul. Dukhul itu hubungan suami istri. Tapi kalau sudah terjadi hubungan suami istri, maka hutangnya menjadi sah. Hutang siapa itu? Hutang suami kepada istrinya. Tapi kalau belum ada hubungan suami istri, maka hutang ini masih ngambang. Sampai kapan? Sampai terjadi hubungan suami istri. Ya, sampai terjadi hubungan suami istri. Padahal saat itu hutang tersebut belum menetap dalam tanggungan, maka nggak boleh. Itu satu contoh, Pak, ya. Kemudian disebutkan lagi di sini, disebutkan bahwa walihada lam ya'tabir Rafi'i wan Nawawi illa qaunuddin tsabitan laziman. Makanya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi nggak sepakat, Pak, kalau seperti itu. Ini dia. Oleh sebab itu Imam Rafi'i dan Nawawi tidak mensyaratkan kecuali hutang tersebut sudah tetap dan lazim. Sama loh, Pak, sebagaimana kalau misalkan ada seseorang yang membeli sesuatu. Ya, kami baru saja tahu, Pak, di Pacitan ini ada toko, saya nggak mau sebut nama, Pak, ya, jenengan cari nanti. Ada toko HP yang melakukan, nah ini bagus nih, Pak, materinya bagus nih, Pak, yang melakukan khiyar apa, Pak, ini? Masya Allah, khiyarus syar, subhanallah, khiyarus syar. Ada toko HP yang melakukan khiyarus syar. Baru kali ini saya tahu di Pacitan, Bapak Ibu. Jadi khiyarus syarat ini kan 3 hari, Pak. Khiyarus syarat disyaratkan saya ingin mengajukan. Nanti kalau misalkan ada aib khiyar syarat di dalam majelis, saya ingin mensyaratkan kalau misalkan barang ini rusak boleh nggak saya kembalikan. Karena ada 3 khiyar, Pak, kemarin kita pelajari. Khiyar majelis berarti saya milih HP ini di majelis. Khiyarus syarat saya mensyaratkan kalau terjadi kerusakan pada HP ini boleh nggak saya menservis di sini. Khiyar aib kalau misalkan terjadi kecacatan pada HP ini boleh nggak langsung saya kembalikan. Masya Allah, Pak. Jadi sebelum kita negosiasi itu, dari pihak customernya sudah mengatakan, Bapak, ini nanti kalau misalkan HP ini beli di sini, ya, nanti ada kesempatan bagi panjenengan untuk menimbang-nimbang dulu di rumah. Gitu, Pak, katanya. Selama berapa? Selama 30 hari. Jadi sebelum 30 hari HP yang jenengan bawa pulang itu boleh tukar bebas. Wah, menarik, Pak, ini. Boleh tukar bebas, boleh dengan harga yang sama, boleh dengan harga yang lebih tinggi, boleh ganti apa namanya, Pak, judul ganti merek, boleh ganti merek. Nah, padahal khiyar aib itu maksimal 3 hari, gitu, Pak, 3 hari. Dan kalau lebih dari 3 hari kan nggak boleh. Ini dikasih waktu 30 hari. Nah, berarti kan punya kesempatan. Ya benar, Pak, terjadi. Beli yang pertama, setelah itu kok kurang pas, terlalu gede, terlalu berat, akhirnya memutuskan untuk pindah HP yang kedua. Bener, Pak, padahal itu buka segel. Masya Allah, ini di Pacitan ada, Pak. Nah, di Pacitan ada. Padahal sebelumnya kalau kita beli HP, Masya Allah, begitu buka segel langsung seakan-akan nggak bisa, Pak. Ini udah, kamu harus pergi dari sini kan gitu. Masya Allah, ini nggak terasa. Terus ini kajian kita ini, Masya Allah. Oke, jadi berikutnya disebutkan dengan perkataan musannif ketika ukurannya diketahui, mengecualikan hutang-hutang yang belum diketahui ukurannya, maka tidak sah untuk didoman sebagaimana keterangan yang akan datang. Masuk, Mas, berikutnya slide keempat. Ya, konsekuensinya apa, Bapak Ibu sekalian? Wali sahibil haq ay ad-din mutalabatu ma syaa man syaa min ad-dhamin wal madmun anhu. Nah, bagi orang yang memiliki hak, maksudnya hutang tersebut diperkenankan untuk menagih siapapun. Jadi sahibil haq itu orang yang menjadi lembaga keuangan syariah tadi, Pak. Orang yang memberikan piutang itu boleh menagih
kepada siapa ini Pak? Siapapun yang ia kehendaki, baik menagih kepada si penjamin atau menagih kepada orang yang berhutang. Jadi gitu Pak. Jadi orang yang tadi Pak, orang yang dia itu menjadi lembaga keuangan syariah atau yang memberikan piutang, itu boleh menagih kepada dua orang ini atau dua poin ini. Jadi yang pertama menagih kepada orang yang berhutang itu sendiri, kemudian yang kedua boleh menagih kepada pihak penjamin. Kan gitu Pak. Nah, kemudian berikutnya ketika dhamin melunasi hutang yang ia tanggung. Nah, ini tadi yang sudah kami sampaikan ya. Wa idza gharima dhamin, ya. Kemudian jikalau sudah menanggung, Pak, raja'a al madmun anhu bi syartil madkun fi qawlihi idza kana dhaman wal qada. Ketika dhamin melunasi hutang yang ia tanggung, maka diperkenankan baginya untuk meminta ganti dari madmun anhu dengan syarat yang disebutkan di dalam perkataan musannif di bawah ini. Jadi si pihak penjamin kalau sudah melunasinya, maka dia nanti menagih kepada orang yang berhutang. Kan sudah melunasi, saya sudah melunasi hutang kamu 30 juta, maka sekarang kamu lunasi saya dong, kan gitu Pak. Nah, kemudian berikutnya ketika dhaman dan pelunasan maksudnya masing-masing dari keduanya telah mendapatkan izin dari madmun anhu, artinya si penjamin pihak ketiga ini sudah mendapatkan izin dari orang yang berhutang. Kemudian musannif menjelaskan mafhum perkataan beliau yang sudah lewat, yaitu ketika ukuran hutangnya diketahui. Dengan perkataan beliau di sini tidak sah menjamin hutang yang tidak diketahui kadarnya, seperti ucapan seseorang, jualah barang tersebut pada fulan dan saya yang akan menanggung harganya. Kan nggak jelas Pak harganya berapa. Lanjut berikutnya Mas, slide kelima, turun dikit. Nah baik, tidak sah menjamin hutang yang belum tetap, seperti menjamin uang 100 yang akan menjadi tanggungan Zaid pada masa datang. Jadi yang belum menjadi hutang yang tetap maka tidak boleh dijamin. Jadi harus menjadi hutang yang sah dulu. Kecuali permasalahan darkal mabih, maksudnya menjamin darkal mabih dengan praktek seseorang sanggup menanggung harga, menanggung uang Pak, kepada si pembeli seandainya barang yang dijual ternyata milik orang lain. Jadi contohnya gini Pak, ada seseorang, ada pihak ketiga Pak, yang dia menjamin kepada siapa ini Pak? Menjamin kepada si pembeli, wahai pembeli, ya nanti uang kamu akan terjamin. Kalau misalkan barang yang kamu beli ternyata barang milik orang lain, maka uang kamu kembali. Masya Allah Pak. Jadi seperti Shopee Pay, Lazada, apalagi Pak, marketplace itu Pak, itu pihak ketiga yang menjamin. Makanya kalau misalkan kita return barang atau barang yang salah, kan barang itu kan, uang itu kan belum ditransfer Pak ke pemilik toko, masih ditahan dulu di sana sampai kemudian ada konfirmasi penerimaan, kan gitu Pak. Berarti pihak marketplace ini itu sah dan diperbolehkan secara syar'i karena dia bisa mengembalikan uangnya ke Shopee Later, kan gitu ya, Shopee Later ya namanya, atau ke Dana dan seterusnya Pak. Ya, jadi ini yang disebut dengan darkal mabih. Jadi menanggung uang kepada si pembeli, gitu Pak. Jadi ditanggung. Kemudian yang kedua, seseorang sanggup pihak ini menanggung pada barang yang dijual kepada penjual. Ya, ini menanggung si penjual. Wahai si penjual, ya kami akan menanggung pada barangmu kalau ternyata uang yang ditransfer ke rekeningmu itu adalah uang sengketa. Kan misalkan saya menjual sesuatu gini Pak, ada orang yang beli HP kepada saya, ya sudah, ini saya jual kepada kamu, kemudian dia ngasih duit, ternyata duit ini duit korupsi Pak, gitu Pak. Duit ini duit curian, duit korupsi, duit sengketa, kan akhirnya duit ini ditarik Pak. Maka penjamin mengembalikan HP-nya. Ini HP-nya saya kembalikan sebagai jaminan karena ternyata uang yang diberikan kepada kamu itu bukan uang hak, sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Yang pertama tadi sama, si penjamin menjamin kepada si pembeli, ternyata HP yang dibeli ini adalah bukan HP yang menjadi pemiliknya si penjual, sehingga si pembeli tetap menjadi apa? Tetap bisa mengambil uangnya, sehingga barangnya bisa dikembalikan kepada haknya, duitnya juga bisa dikembalikan kepada haknya. Terakhir Mas, yang ketujuh langsung. Nah bedanya slide ketujuh, berarti yang paling bawah Mas. Nah ini dia, terakhir Bapak Ibu, bedanya apa antara asuransi dan dhaman. Terus di bawahnya lagi Mas, ini dia Bapak Ibu.
Bedanya adalah kalau asuransi itu adalah perlindungan finansial terhadap resiko tak terduga di masa depan. Itu namanya asuransi. Jadi produk keuangan yang memberikan perlindungan finansial terhadap resiko dengan mekanisme transfer dan sharing resiko. Sedangkan doman adalah konsep syariah berupa jaminan atau tanggungan hutang seseorang untuk pihak lain. Jadi asuransi fokus pada penanggungan risiko, sedangkan doman menyelesaikan hutang atau kewajiban. Jadi kalau misalkan asuransi itu gini Pak, makanya seperti wakaf produktif, wakaf yang masuk ke sektor real, langsung usaha, bentuk badan usaha, misalkan bikin warung makan, misalkan bikin toko HP, toko komputer, maka barang ini, toko ini harus diasuransikan. Apanya Pak? Dananya, dana modalnya diasuransikan 100 juta. Ketika toko ini bangkrut, ketika toko ini kebakaran, ketika toko ini kena musibah, maka asuransi mengembalikan uang 100 juta. Gitu maksudnya Pak. Jadi akhirnya toko ini tidak bisa bangkrut disebabkan ada dana abadi namanya Pak. Dana abadi itu yang menjamin adalah asuransi. Sedangkan penjamin yang sifatnya doman tadi menyelesaikan hutang aja, tapi tidak menjamin, tidak bisa menjamin dana abadi. Berbeda dengan asuransi. Begitu Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Kalau belum jelas insya Allah bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan Pak atau sudah? Sudah nggih? Sudah bunyi. Kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.